you're searching for the light and you see no hope inside, be sure and have no doubt, he is always close to you. He's the one who knows you best. He knows what's in your heart. You'll find your peace at last if you just have faith in him. You're always in my heart and mind. Your name is mentioned every day. I follow you no matter what. My biggest wish is to see you one day. 'Cause I believe, I believe, I believe. Do you believe? Oh, do you believe? 'Cause I believe in a man who used to be so full of love and harmony. He fought for peace and liberty, and never would he hurt anything. He was a mercy for mankind, a teacher till the end of time. No creature could be compared with him, so full of light and blessings. You're always in my heart and mind. Your name is mentioned every day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hidayati dari SMA Negeri 1 Purwareja Depok. Saya akan mempresentasikan hasil karya tulis saya dengan judul "Dengan IBL dan EBL Membentuk Generasi Cerdas Berkarakter Sekolah Adiwiyata". Latar belakang masalah, sebetulnya kami ingin mewujudkan sekolah adiwiyata, itu cita-cita kami. Harapan sekolah kami adalah terwujudnya sekolah adiwiyata yang mewarnai semua aspek, baik itu sarana prasarana, peserta didik yang cerdas dan memiliki karakter perilaku ramah lingkungan. Adapun masalah yang kami hadapi selama bertahun-tahun, yang pertama, belum terwujudnya sekolah yang berwawasan lingkungan, kurikulum sekolah belum berbasis lingkungan, kemudian sarana prasarana meskipun sudah mendukung tapi belum sempurna, kemudian kegiatan lingkungan sekolah berbasis partisipatif. Yang kedua, proses yang terjadi selama ini masih terkotak-kotak. Sekolah adiwiyata terfokus hanya pada sarana dan prasarana saja. Yang ketiga, belum terbentuknya karakter adiwiyata pada seluruh warga sekolah. Dan yang terakhir, kepedulian terhadap lingkungan itu masih rendah. Adapun strategi yang sudah kami lakukan, yang pertama adalah melakukan evaluasi kekurangan kelebihan yang dimiliki oleh sekolah dengan cara konsolidasi ke dalam dan konsolidasi keluar. Kemudian yang berikutnya menerapkan IBL dan EBL. IBL itu apa? IBL itu menerapkan intrakurikuler berbasis lingkungan dan ekstrakurikuler berbasis lingkungan. Jadi memadukan antara IBL dan EBL dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Adapun yang sudah dilaksanakan, yang pertama adalah persiapan, kemudian pelaksanaan dan evaluasi. Persiapan yang sudah kami lakukan, yang pertama membangun komitmen dari seluruh warga sekolah. Ini sangat penting karena komitmen itu bisa melakukan semua hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dengan komitmen akan terbangun satu visi dan misi yang menghasilkan sinergi. Yang kedua, membuat jadwal pelaksanaan kinerja baik itu IBL dan EBL. Yang ketiga, membuat sistematika kinerja sekolah adiwiyata. Yang keempat, peningkatan sumber daya manusia dengan cara IHT, workshop, dan mengaktifkan MGMP tingkat sekolah. Hasil dari peningkatan SDM itu yang sudah dilaksanakan, yang pertama IBL itu berupa produk RPP berbasis lingkungan, dan alhamdulillah sudah diterapkan dalam pembelajaran di kelas oleh semua mata pelajaran. Yang kedua EBL, ekstrakurikuler, dilihat dari program dan prestasi yang diraih. Adapun pelaksanaan IBL, yang pertama
Di sini ada mata pelajaran bahasa Inggris dengan cara mempraktekkan memisahkan limbah organik dan non-organik dalam bahasa Inggris. Kemudian ada teksnya yang harus disetorkan kepada Bapak Ibu guru. Kemudian contoh yang berikutnya adalah PKWU. PKWU di sini kita mengunggulkan adanya ekoprint. Ekoprint itu diambil dari limbah sampah organik yang ada di sekolah, kemudian dijadikan seperti batik dengan cat pewarna alami. Yang berikutnya saya ambil contoh dari pelajaran bahasa Jawa. Bahasa Jawa di sini melakukan teks dengan berbasis lingkungan, temanya lingkungan. Kemudian di sini ada kolaborasi ekonomi dan biologi. Di situ ada menanam toga, tanaman obat keluarga. Kemudian yang berikutnya contoh mata pelajaran biologi yang sudah dilaksanakan, yaitu dari tahun 2019 sampai tahun 2021 awal 22 menggunakan teknik fitoremediasi untuk menjernihkan air yang sudah diterapkan dari tahun ke tahun, dan alhamdulillah ini sudah masuk lolos Innobel tahun 2019. Kemudian yang berikutnya EBL yang tadi saya jelaskan adalah ekstrakurikuler berbasis lingkungan. Apa yang sudah dilaksanakan oleh sekolah kami yaitu ekstrakir. Yang sudah dilakukan adalah mendaur ulang atau menjernihkan air dan mengelola air limbah menjadi grade yang lebih bisa dimanfaatkan oleh manusia. Misalnya grade D menjadi grade C, grade C menjadi grade B. Kemudian PMR selalu melakukan sosialisasi apakah itu sekolah adiwiyata kepada teman-temannya. Yang berikutnya adalah ekstra pramuka. Ekstra pramuka terkenal dengan toga, tanaman obat keluarga. Kemudian ekstra PA, pencinta alam, itu daur ulang limbah organik menjadi kompos. Kemudian ada juga ekstra seni musik dengan tanaman hidroponiknya. Kemudian kita memiliki tim green di sekolah. Kemudian setelah dilaksanakan berbagai kegiatan tersebut, kita adakan evaluasi. Evaluasinya dilakukan dengan cara mengadakan rapat koordinasi yang dihadiri oleh seluruh tim manajemen sekolah. Kemudian diundang juga Ketua Pokja Adiwiyata. Kemudian melakukan evaluasi program yang sudah dilaksanakan apa saja, kemudian yang belum dilaksanakan apa saja, kemudian kita perbaiki program tersebut. Kemudian hasil dan dampaknya bisa kita lihat dari grafik. Jadi sejak tahun 2015 sampai 2021 pelaksanaan IBL itu cenderung meningkat. Kemudian pelaksanaan EBL juga alhamdulillah meningkat. Jadi terakhir 2019 itu sudah 98%. Kemudian intrakurikulernya sudah 99%. Jadi hampir seluruh mata pelajaran sudah menerapkan. Dampaknya adalah kita memiliki banyak prestasi. Berikut adalah gambar salah satu prestasi yang kita punya di SMA Negeri 1 Purwaraja Pangkok. Kemudian yang berikutnya hasil yang dicapai ini terjadi perubahan perilaku siswa yang berwawasan lingkungan, kemudian merubah perilaku keterpaksaan menjadi perilaku pembiasaan, menghasilkan prestasi di bidang akademik baik itu KSN, kabupaten, provinsi, kemudian pernah mencapai nasional juga, kemudian KIR tingkat Jawa Tengah, penulisan cerpen puisi tingkat kabupaten dan provinsi, kemudian menghasilkan prestasi di bidang non akademik, cabang seni dan olahraga, kemudian terciptanya ruang terbuka hijau sebagai sumber belajar siswa seperti pada gambar berikut. Dampak aplikasi
yang diterima oleh peserta didik, yaitu mereka menerapkan teknik fitoremediasi di rumah. Kemudian kalau di sekolah kita sudah membiasakan memisahkan antara sampah organik dan anorganik. Kemudian ini ada video pengakuan siswa tentang pelaksanaan teknik fitoremediasi yang sudah dilaksanakan sejak 2019 hingga 2022. Halo teman-teman, kami dari majalah sekolah mau menanyakan seputar info mengenai pembelajaran dengan teknik fitoremediasi. Menurut kalian, apa sih bahasa yang dirasakan? Saya mengenali bahaya deterjen dan akan menggunakan deterjen dalam bijak atau secukupnya. Saya juga akan menerapkan teknik fitoremediasi di rumah. Ternyata limbah kecil apapun, jika itu anorganik, akan sangat berbahaya bagi lingkungan. Oh gitu. Apa yang akan kalian lakukan untuk mengurangi sampah anorganik? Kami akan berusaha membuang sampah dengan benar. Di kelas juga ada gerakan kalian membuang sampah anorganik yang baik. Oke, cukup. Terima kasih atas waktunya. Oke, kami lanjutkan, Bapak Ibu yang saya hormati. Banyak kendala sebetulnya, namun alhamdulillah ada faktor pendukungnya. Nah, kendala yang yang kami hadapi yang pertama adalah ternyata tidak mudah untuk membangun komitmen antar seluruh warga sekolah. Yang kedua, kendalanya adalah untuk membiasakan hidup sehat dan menyenangkan yang belum tertanam dengan baik, itu ternyata juga kendala. Yang ketiga, kebiasaan adiwiyata yang membumi itu masih perlu selalu diingatkan dan diingatkan. Adapun faktor pendukungnya, yang pertama adalah sumber daya manusia yang tangguh dan militan. Alhamdulillah, sekolah kami memiliki rekan-rekan seperjuangan yang tangguh dan militan. Satu visi, satu misi. Yang kedua, kepala sekolah dan tim manajemen sekolah yang selalu proaktif mewujudkan program sekolah adiwiyata. Dan yang terakhir, dukungan dari sekolah dan seluruh peserta didik, insya Allah itu menjadi modal yang utama. Rencana dan tindak lanjut yang akan kami lakukan, yang pertama terus menggunakan IBL dan EBL, kemudian memberikan dukungan kepada peserta didik untuk membumikan karakter sekolah adiwiyata. Yang ketiga, melalui pembelajaran pada materi penanganan limbah dengan teknik fitoremediasi, diharapkan peserta didik dapat menjadi agen perubahan pengolahan limbah, baik itu limbah rumah tangga, industri, yang dilakukan secara sederhana, mudah, dan murah. Rekomendasi kami yang pertama, menggunakan IBL dan EBL ternyata dapat berkontribusi positif dan mendukung keberhasilan proses mengajar, dan alhamdulillah bisa membentuk karakter sekolah adiwiyata. Yang kedua, untuk itu kami merekomendasikan kepada Bapak Ibu guru yang melaksanakan pembelajaran dapat terus menggunakan IBL. Yang ketiga, dilakukan kajian lebih lanjut tentang penggunaan IBL dan EBL dalam mewujudkan sekolah adiwiyata yang paripurna. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.